Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Salanur Fadilah dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen perubahan organisasi sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan di industri batik Laweyan, Kota Surakarta. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama anggota kelompok saya, yaitu ada Prananda Dava, kemudian ada Muhammad Adi Wirawan, kemudian saya sendiri, Fajar Juliansyah, dan yang terakhir Geraldus Dimas Putra Utama. Latar belakang dimulai dari dikukuhkannya batik tradisional sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi. Tentu saja meningkatkan citra batik di mata dunia sebagai salah satu kain tradisional khas Indonesia. Apresiasi ini oleh pemerintah dan masyarakat terhadap peristiwa tersebut, akhirnya batik dijadikan sebagai pakaian kerja, sekolah, dan dikonsumsi oleh masyarakat umum. Imbasnya, tempat-tempat penghasil batik mendapatkan keuntungan ekonomi yang cukup tinggi. Kota-kota penghasil batik tradisional umumnya berada di tanah Jawa, diantaranya yang cukup terkenal adalah Pekalongan, Surakarta, Solo, dan Yogyakarta. Surakarta sebagai kota batik memiliki nama yang sangat dikenal di Indonesia. Salah satu tempat yang terkenalnya tersebut yaitu Kampung Batik Laweyan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan dalam organisasi. Di sini kita akan membahas tentang definisi dari perubahan dalam organisasi dan karakteristik perubahan. Perubahan dalam organisasi memiliki arti setiap perubahan pada manusia, struktur, teknologi pada suatu organisasi. Perubahan akan selalu ada dalam organisasi dan tidak dapat dihilangkan. Ada 3 buah karakteristik dari perubahan. Yang pertama, tidak konstan tetapi terdapat variasi derajat dan arah perubahan. Yang kedua, menghasilkan ketidakpastian, namun tidak sepenuhnya tak terduga. Dan yang terakhir adalah menciptakan adanya ancaman dan peluang. Masuk ke dalam studi kasus yang diamati terhadap perubahan organisasi pada industri Kampung Laweyan. Ada 4 hal yang diamati, yaitu yang pertama, faktor pendorong perubahan, 2, dampak perubahan, ketiga, proses perubahan, dan yang terakhir adalah faktor pendukung perubahan. Hal pertama yang akan dibahas yaitu faktor pendorong perubahan. Di sini dapat dilihat ada 2 jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal terdapat 4 buah faktor. Yang pertama, perubahan strategi organisasi, yang kedua, perubahan ketenaga kerjaan, yang ketiga, adanya perlengkapan dan peralatan yang baru, dan sikap perilaku atau attitude karyawan. Dan pada faktor eksternal juga ada 4 buah faktor, yaitu yang pertama, pangsa pasar, peraturan dan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan perubahan ekonomi. Berikut ini merupakan faktor pendorong perubahan yang ada pada industri batik Laweyan. Yang pertama, pada faktor internal disebabkan karena masalah naiknya tingkat pendidikan dan pengembangan SDM, terutama pimpinan perusahaan batik. Kemudian keinginan untuk meningkatkan pendapatan para pengusaha batik. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal disebabkan karena adanya pemenuhan kebutuhan dan selera konsumen, kemudian adanya persaingan dari kompetitor pengusaha batik, karena adanya kondisi perekonomian di Indonesia yang fluktuatif. Kemudian faktor pemerintah setempat di mana pemerintah menjadi pendorong perubahan dengan adanya mengadakan pelatihan atau training untuk menciptakan kreasi dan inovasi produk batik. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan sekitar di mana banyak industri batik berusaha menyamai proses pembatikan yang dilakukan oleh industri batik yang sudah mapan atau lebih maju, yang pemakaian waktunya lebih efisien. Selain itu, kemudahan transaksi non-tunai dengan nilai transaksi yang besar.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak perubahan pada industri batik Laweyan. Ketika ada perubahan, maka akan selalu ada efeknya, karena sejatinya perubahan dilakukan dengan tujuan adanya peningkatan kemampuan perusahaan ataupun memperbaiki kekurangan yang ada pada periode sebelumnya. Berdasarkan penelitian ini, dampak dari perubahan antara lain adalah bertambah luasnya pasar dari penjualan produk, meningkatnya permintaan atau pesanan yang diterima oleh industri batik. Hal ini dikarenakan karena industri batik yang dimiliki sudah mempunyai identitas berupa showroom, sehingga para pelanggan ataupun calon pelanggan mudah untuk mengingat atau mencarinya. Kemudian, keamanan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Para karyawan yang bekerja di industri batik Laweyan merasa lebih nyaman dalam bekerja karena setelah terjadinya perubahan, maka pabrik menjadi lebih bersih, luas, dan penataan letaknya sangat baik. Selanjutnya yaitu meningkatnya taraf kehidupan yang diakibatkan oleh kompensasi yang diterima. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan dalam proses pembatikan memberikan efek terjadinya efisiensi dan efektivitas waktu serta tenaga yang digunakan. Proses pembatikan yang mengalami pembatikan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fajar Juliansyah. Proses perubahan terdiri atas metafora air tenang atau the calm water metaphor dan metafora air cepat atau white water rapid metaphor. Metafora air tenang ditandai dengan proses perubahan seperti kapal melintasi perairan tenang yang terdiri atas 3 tahapan, yakni unfreezing the status quo, changing a new status, dan refreezing to make the change permanent. Sementara itu, metafora air cepat merupakan perubahan yang terjadi pada tempat dan situasi yang penuh dengan ketidakstabilan dan tidak dapat diprediksi, sehingga mengharuskan organisasi atau perusahaan secara kontinu melakukan perubahan agar dapat bertahan atau survive. Berdasarkan hasil pengamatan, berikut adalah tahapan perubahan di industri batik Laweyan. Yang pertama, perubahan teknik produksi menjadi tahap awal dari perubahan. Perubahan teknik produksi yang semula menggunakan batik cap tradisional menjadi batik printing semi-modern dan perubahan teknik yang lain terjadi dari pencelupan yang semula menggunakan tungku tradisional atau kompor minyak, kemudian mengalami perubahan menggunakan kompor gas, bahkan ada yang menggunakan mesin pemanas. Yang kedua, antar pengusaha batik saling berinteraksi dan berkomunikasi secara intensif dan saling menitipkan produk antar pengusaha batik. Selain itu, untuk mempererat rasa kekeluargaan sekaligus mengakomodir antara pengusaha batik, setiap bulan diadakan pertemuan pada tanggal 25 atau sering disebut dengan selawenan. Yang ketiga, pengintensifan bauran promosi atau promotional mix. Strategi tersebut diantaranya pembuatan web, mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah seperti Solo Grid Sale, Inacraft, Gongsi Facai, HUT Kota Solo, dan lain-lain. Yang keempat, melakukan kemitraan usaha dengan perguruan tinggi, instansi, serta kantor-kantor baik swasta maupun pemerintah. Pengusaha batik menerima pesanan seragam batik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun perguruan tinggi yang motifnya telah mereka siapkan. Yang kelima, para pengusaha batik memanfaatkan teknologi transaksi perbankan yang modern. Berdasarkan observasi yang dilakukan, hampir seluruh showroom batik di Laweyan telah melayani transaksi pembayaran tidak langsung atau menggunakan kartu debit maupun kredit. Hal ini dilakukan untuk mempermudah konsumen yang melakukan pembelian dalam membayar, terutama yang melakukan transaksi dalam jumlah besar karena lebih terjamin keamanannya. Dan yang terakhir, menciptakan produk yang berbeda dengan industri lain serta didukung teknologi produksi untuk menciptakan kualitas dan keberagaman produk. Para pengrajin mulai membuat produk batik selain pakaian seperti peralatan rumah tangga. Dari beberapa tahapan yang terjadi di industri batik Laweyan, dapat disimpulkan bahwa proses perubahan yang terjadi lebih mengarah ke teori Grandi, yaitu bumpy incremental change, di mana perubahan organisasi berjalan secara tenang dan teratur. Perubahan diawali dari teknik produksi hingga penataan produk jadi. Faktor pendukung perubahan pada industri batik Laweyan. Perubahan organisasi akan mudah dilakukan jika terdapat faktor pendukung. Semakin banyak faktor pendukung yang ada,
maka tujuan perubahan yang dicanangkan akan dapat direalisasikan. Faktor pendukung tersebut diantaranya ialah, yang pertama, dukungan dari pemerintah, yang kedua, adanya lembaga pelindung. Lembaga pelindung ini bernama FPKBL atau Forum Pengembangan Komunitas Batik Laweyan. Lembaga ini berperan sebagai pelindung sekaligus pusat pengelolaan perubahan di industri batik Laweyan. Yang ketiga, meningkatnya tingkat pendidikan pengelola industri batik. Dan yang keempat, para pengusaha mulai mengenal teknologi, baik teknologi produksi dan informasi. Teknologi produksi adalah melakukan inovasi terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam proses pewarnaan dan bahan-bahan tersebut mudah untuk diperoleh. Referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi ini berdasarkan Sugianto 2018 dalam jurnal Manajemen dan Bisnis. Terima kasih.